Halo teman-teman, hari ini kita akan ke Danau Suci, salah satu area wisata di sekitar area Prabu Muli, tapi sebetulnya berada di Kabupaten Muara Enim. Mari kita ikuti bersama. Ya Pak, mau berkunjung ke sini gimana? Apa? Mau berkunjung di sini, bayarnya berapa? 5.000 tiket masuknya, parkirnya 5.000. Jadi 10 dewek no ya? Oh, 10 dewe ya. Iya. Iya. Tidak ya? Masuknya kembali saya ke sana pakai tiket lagi nggak? Tidak. Tidak ya? Iya. Iya. Ya. Kasih. Your destination is on the right. Well, inilah Danau Suci yang lumayan terkenal sebagai destinasi wisata di Prabu Muli. Ini salah satu programnya Pertamina. Hari Minggu cukup lumayan ramai. Di sini ada media belajar migas dibuat cukup serius. Kita lihat di sini ada pompa angguk miniatur yang lumayan lah ya, bagus. Seluruh bagian yang ada di dalam pompa angguk ini bisa kita lihat, lumayan ramai, cukup baik. Itu pintu gerbang di sana. Nah, ini tokoh yang mengelolanya atau ketua kelompoknya adalah Pak Bobi. Ini konon dulunya adalah bekas lahan galian tambang. Ini ada patung Danau Sucinya, legenda Danau Suci. Kita lihat. Ya, seperti Satria Jepang ya. Kita lihat di sini legenda Danau Suci dahulu kala pada masa penjajah Jepang. Kawasan ini merupakan markas tentara kerajaan Jepang untuk wilayah Sumatera bagian selatan yang dijadikan tempat berkumpul dan rapat untuk melakukan strategi perang. Pada saat itu sekaligus sebagai dapur umum bagi seluruh pasukan tentara Jepang. Pimpinan pasukan Jepang saat itu juga yang memberikan nama danau menjadi Danau Suci seperti saat ini. Sampai saat ini nama Danau Suci tetap dipertahankan oleh warga desa Lembak untuk menghormati dan mengenangnya. Ini buat tahun 2020 rupanya program ini. Ini dibina oleh Pertamina PT Prabu Muli. Cukup banyak. Menarik, cukup bagus. Ada beberapa area yang bisa dijadikan area spot. Airnya cukup bening, lumayan. Ada saung-saung yang cukup bagus. Ikan-ikannya merah terlihat dengan baik. Masuk ke sini tiket 10.000, 5.000 untuk parkir, 5.000 untuk tiket masuk. Ada apa?
warung-warung yang di depan tertata dengan rapi baik, dan ada juga yang agak mojok-mojok begitu ya, warung-warung kecil di sini. Secara keseluruhan di sini dikelilingi oleh hutan karet ya. Cukup menarik. Saya kurang paham ini pohon apa yang ada di dalam yang tergenang oleh air tersebut. Permisi. Nggak terlalu dalam, tapi ada ganggang sih. Ada ganggang gitu ya, kelihatan cukup hidup. I love Suji di sini. Ini saya kurang paham pohon apa ya. Cukup menarik karena dia hidup di perairan ya. Kita lihat. Menarik juga pohon-pohon ini. Banyak fasilitas, ada musola juga. Cukup baik. Kalau terjadi sesuatu sudah ada tanda-tanda untuk jalur evakuasi gitu ya. Nah, ini ada pondok baca, namanya Perca Leanpuri Danau Suji. Tapi sayang, ini nggak ada pengelolanya kayaknya. Tutup, tidak dibuka, padahal hari ini cukup banyak pengunjung. Jadi harusnya ini buka sehingga bisa menambah wawasan ataupun bisa menjadi tempat membaca para pengunjung. Cukup lumayan menarik sebetulnya karena ini memang berada di tengah hutan karet. Tapi saya kita lihat. Ada jembatan dengan lambang Pertamina. Kalau kita lihat, coba kita lihat. Kita lihat. Ini pohon apa ini ya? Saya kurang paham. Tapi kalau kita lihat seperti sini, tangganya cukup kokoh dari besi. Cukup kokoh tangganya.
kita akan melihat pemandangan dari sini. Tadi kita arah masuk sebelah sana. Terus sebetulnya ini tidak terlalu luas, dia hanya panjang. Sana ada dinding yang cukup baik, seperti panjat tebing. Ada ganggang. Saya lagi Lagi syuting. Sorry. siap. Terima kasih. Cukup baik. Sudah diberikan beberapa tanda jalur evakuasi. Ini baru jam 10 dan pengunjung sudah cukup ramai. Mungkin menjelang siang akan lebih banyak lagi. Tapi danau ini memang tidak terlalu luas. Lebarnya mungkin sekitar 25 ke 30 begitu, yang seperti ada dalam jembatan ini, 25 sampai 30 meter. Dengan panjang mungkin sekitar 300 sampai 400 meter ya barangkali. Ya, ini perlu kita kalibrasi. Mungkin data-datanya nanti. Cukup lumayan banyak spot-spot untuk atau tempat-tempat untuk melakukan kegiatan gitu, karena ada banyak sekali tempat untuk disewa ya, seperti balai-balai ini gitu ya. Terus ada beberapa pojokan warung gitu. Nah, memang yang belum tertata itu adalah sebetulnya di bagian kawasan selain danaunya, seperti yang ada di dalam pinggirannya gitu ya, seperti hutan-hutan karet ini yang mungkin juga milik warga. Nah, karena ini memang kalau di bagian sebelah sininya belum tertata dengan baik, mungkin akan lebih baik kalau dikasih pavement gitu ya, untuk membedakan mana bagian yang dikelola oleh danau wisata ini gitu, sama kemudian mana yang di bagian warga dan lain-lain gitu. Nah, dan memang bagian hutan ini belum dikelola. Mestinya ini juga jadi salah satu bagian dari edukasi, misalkan fungsi hutan karet, terus kemudian demografi kepemilikan warga di sini seperti apa begitu ya. Nah, yang jadi area pengelolaan hutan Danau Suci ini rasanya sampai di sini saja. Di sini ada semacam goa yang tadi kita lihat, terowongan begini yang tadi kita lihat seperti danau begitu, tetap seperti tembok begitu tadi. Nah, dan ada aroma sedikit bau gitu ya, karena mungkin air yang menggenang, terus kemudian pembusukan dari organisme dan tumbuh-tumbuhan organik lainnya begitu. Nah, ini sebetulnya memang wetland ya, kawasan rawa sebetulnya, tapi kemudian dinamakan sebagai danau karena kalau kita lihat seperti tadi saya sampaikan, baunya itu adalah bau dari tipikal sekali, bau-bau dari kawasan rawa begitu. Dan ini masih memanjang terus ke sana, dan rasanya rawa ini masih panjang sampai kemudian ke arah yang ujung sebelah sana. Dan mungkin di bagian-bagian pohon-pohon itu juga masih ada beberapa kawasan berair rawa lain seperti ini. Jadi di tengah hutan karet ini kita masih bisa menemukan ada bagian yang rawaknya gitu ya. Nah, ini kita akan memutar kembali ke bagian sisi seberangnya begitu ya.
Nah, memang ini yang cukup bersih ya. Sebetulnya kalau lihat dari sampah-sampah nggak terlalu banyak sampah, tapi memang ini sampahnya semua sampah dari kebun gitu ya. Tapi ya seperti hal seperti ini gitu ya, tumpukan-tumpukan ya memang belum terkelola dengan baik ya. Jadi memang mungkin peningkatan ke depan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan di sini adalah terkait bagaimana mengelola yang bukan bagian danaunya. Terus kemudian mekanisme kerjasama dengan saya kurang paham apakah ini milik perhutani atau apakah milik warga, tetapi bagian dari kebunnya ini belum tersentuh. Jadi baru yang disentuh itu adalah bagian dari kawasan airnya saja. Nah, kita sudah hampir mengelilingi seluruh dari kawasan Danau Suci yang rasanya cukup lumayan menarik sih ya untuk didatangin kalau teman-teman ke area Prabu Mulih. Nah, ini ada di sekitar Lembak, tetapi Danau Suci ini masuk ke dalam Kabupaten Muara Enim. Nah, tapi tidak jauh dari Prabu Mulih tentu saja. Jadi kalau teman-teman datang dari Palembang akan melewati area ini terlebih dahulu, nanti belok ke kiri begitu ya sebelum memasuki Prabu Mulih. Nah, seperti ini kita sudah kembali ke posisi awal. Pengunjung lumayan cukup banyak di hari ini, tampaknya demikian. Kalau menjelang siang rasanya akan lebih banyak lagi ya. Dan pondok-pondok ini, saung-saung ini jadi disewakan untuk para pengunjung begitu. Dan ini jumlahnya cukup banyak saung-saung yang bisa disewakan. Jadi kita lihat ya di bagian pojokan bawah sini, kita lihat bahwa pondok disewakan. Nah, ini namanya Pondok Kopi Lembak. Ya, ada yang family, kelompok ibu-ibu, ada orang pacaran juga. Cukup menarik. Dibawa nggak? Ayo Lasmina tadi. Ada dua anak siswa yang ingin mengetahui sebetulnya dari Pondok Baca Percelean Puri, tapi tidak dibuka ya. Sayang sekali. Kita ke bagian depan kembali. Ini tadi sebelah sana. Ya, kita bisa nyewa dari bebek-bebekan ini. Lumayan. Banyak sekali saung-saung yang disewakan. Dari penghasilannya mungkin income banyak dari penyewaan bebek, penyewaan saung, dan tentu saja mungkin retribusi dari warung-warung yang ada di sini ya. Ini pohon apa ya, Pak? Pohon apa ini? Nilam. Kayu gelam. Tapi dia hidup di perairan ya? Untuk apa Pak kayunya biasanya, Pak? Untuk steger, bagus. Steger? Ya untuk tiang pondok. Tiang pondok-pondok itu ya, kuat dia ya? Oh, kayak kayu yang buat item-item itu ya? Mirip ini ya, mirip kayu putih ya bentuknya. Kayu gelam Pak ya? Iya, gelam. Ini rawa ya sebelumnya dulu Pak ya? Iya,
Padahal di atasnya kebun karet ya. Makasih Pak. Oke, siap. Rapi. Cukup ramai, pengunjung sudah ratusan, nampaknya lebih dari 100 sudah, dan makin hari ke sini makin banyak. Omsetnya cukup besar sekali ini rasanya. Ya memang tidak terlalu banyak tempat wisata di daerah Prabu Muli dan sekitarnya gitu ya. Jadi adanya satu wisata ini juga memang rasanya menjadi oase bagi warga, karena ini jadi tempat mereka berkumpul gitu ya, di weekend barangkali. Dan tempat-tempatnya aja cukup jauh soalnya dari Prabu Muli ini gitu. Demikian tur singkat kita hari ini. Kita akan teruskan kembali pada liputan berikutnya. Terima kasih.